Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Shibai mulai merasa khawatir ketika menyadari leluhur Momoshiki memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Ia berniat untuk melarikan diri menuju tempat Dewa Otsutsuki, yaitu lokasi di mana Boruto sedang bertarung. Namun, Madara dan Obito tidak membiarkan Shibai kabur. Obito mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul sebuah lubang yang mengeluarkan tombak Gudodama. Tombak itu langsung melesat ke arah Shibai. Dengan cepat, Shibai membalas. Ia menyalurkan cakra Doton ke tanah, membentuk tangan raksasa dari bumi. Tangan itu berhasil menahan tombak Gudodama dengan kuat. Saat itu Kabuto berlari, tubuhnya memuntahkan sosok Kimimaro. Kabuto mengangkat panah dari tulang Kimimaro, lalu menembakkannya ke berbagai arah. Dari panah-panah itu, terbentuk jaring besar yang menyerupai jaring laba-laba, terbuat dari cakra. Madara memberi tambahan kekuatan dengan Chibaku Tensei sehingga jaring itu memiliki daya tarik gravitasi. Perlahan, tubuh Shibai mulai terseret masuk ke dalam jaring itu. Kabuto tidak berhenti, ia terus menembakkan panah-panah Kimimaro, membuat jaring semakin luas. Sementara itu, Mitsuki maju dengan bantuan Orochimaru. Ia menyerang Shibai dengan pukulan Raiton Mikazuchi, tepat ke arah wajah. Namun Shibai dengan cepat menyalakan dojutsunya. Petir yang sama muncul di tangannya, lalu ia benturkan dengan serangan Mitsuki. Benturan itu menghasilkan percikan listrik yang menyebar ke seluruh area. Kekuatan Shibai jauh lebih besar, sehingga Mitsuki terpental, tangannya terluka parah. Shibai berniat menginjak wajah Mitsuki yang terjatuh. Namun Orochimaru segera menahan dari depan. Ia melayangkan tendangan, tapi Shibai menahannya dengan dua tangan. Orochimaru lalu memanjangkan lehernya, melilit pinggang Shibai. Shibai menebas leher itu hingga putus, namun Orochimaru beregenerasi dengan cepat. Shibai berkata dengan tenang, kemampuan regenerasi ini, luar biasa juga kau, dasar ular. Orochimaru hanya tersenyum tipis. Dari matanya keluar cahaya kuning, pupilnya berubah menyerupai mata ular. Mode ini adalah peningkatan dari Sage Mode. Dengan bentuk ini, pandangan dan analisis Orochimaru menjadi lebih tajam. Orochimaru lalu mengaktifkan teknik hasil eksperimennya di masa lalu. Dari tubuhnya tumbuh 8 lengan besar menyerupai ular. Setiap lengan ukurannya hampir setara dengan ekor Kyuubi. 8 lengan itu bergerak cepat, menyerbu Shibai. Shibai menyadari bahaya itu. Ia mengaktifkan Rinnegan di mata kanannya, berubah menjadi warna kuning. Dari matanya muncul cahaya putih yang membentuk portal. Orochimaru tersedot ke dalamnya, tubuhnya hancur. Namun, tak lama Orochimaru kembali muncul dari leher Mitsuki, kali ini disertai segel kutukan hitam yang besar. Orochimaru berkata kepada semua orang, sekarang aku mengerti. Jangan pernah masuk ke dalam portal itu. Di dalamnya ada semacam penghancur gravitasi. Siapapun yang tersedot akan musnah. Ia menunduk, menatap Mitsuki yang terluka. Lalu berkata lagi, Madara, Obito, kalian berdua masih menyimpan kekuatan asli, bukan? Saatnya kalian mengeluarkannya. Aku akan menyembuhkan Mitsuki dulu, dan Kabuto akan membantu kalian. Orochimaru menggendong Mitsuki dan membawanya menjauh ke tempat aman. Madara dan Obito kemudian maju dengan serius. Kabuto masih terus menyerang dengan panah Kimimaro, namun Shibai dengan lincah menghindar ke segala arah. Madara mengaktifkan Rinnegan Otsutsuki, menganalisis gerakan Shibai, lalu mengubah tangannya menjadi kayu untuk menghantam. Akhirnya Shibai masuk ke dalam jaring Kabuto. Kabuto segera memperkuat jaring itu agar Shibai terikat lebih kuat. Sementara itu, Obito membangkitkan Rinnegan dari kekuatan Jubi. Ia mengaktifkan teknik Kaibiki Hoin, sebuah kekuatan yang mampu menarik Jubi dari tubuh lawan. Karena di tubuh Shibai terdapat 8 Jubi, semuanya harus dipaksa keluar satu persatu. Tubuh Shibai mulai kesulitan bergerak. Kabuto lalu mengubah tubuhnya, memunculkan wajah Tayuya dari perutnya. Ia menggunakan serangan suara Makionouran, roh cacing dari cakra yang masuk ke tubuh Shibai melalui telinga dan hidung. Roh itu melemahkan saraf-saraf tubuh Shibai. Shibai mulai melemah. Obito pun berhasil menarik keluar satu ekor Jubi dari tubuhnya. Shibai mencoba membuka portal untuk kabur, tetapi gagal karena Madara sudah memasang segel dimensi dengan Rinnegan Otsutsuki. Madara berkata tegas, Obito, cepat keluarkan Jubi dari tubuhnya. Obito menjawab, tunggu sebentar, Madara.
Energinya sangat kuat, aku butuh waktu. Kabuto menimpali, aku akan terus menahannya dengan teknik ini. Aku percayakan penarikan Jubi padamu, Obito. Shibai yang terdesak akhirnya membuka portal cahaya yang sebelumnya menelan Orochimaru. Kali ini jumlah portalnya lebih banyak. Jaring Kabuto dan roh Makion-no-Uran ikut tersedot. Obito hampir ikut masuk, tapi ia berhasil menambatkan satu ekor Jubi pada pohon besar di sekitar, sehingga bisa bertahan. Kabuto juga lolos dengan kecepatan tinggi berkat teknik khususnya. Portal ini bukan portal dimensi, melainkan kekuatan penghancur murni. Setelah itu, Shibai beregenerasi dan berkata, 3 melawan 1. Kalian sungguh meremehkanku. Kalian kira aku akan kalah semudah itu? Madara menjawab dengan nada serius, sudah kuduga, dia masih menyimpan jurus rahasia. Portal ini belum pernah dia gunakan selama berbulan-bulan kita bertarung. Itu artinya dia memang pintar menyembunyikan kekuatan. Obito menambahkan, pada akhirnya, kita semua memang saling merahasiakan kekuatan masing-masing. Itu bagian dari strategi. Shibai lalu memperbanyak portalnya hingga jumlahnya tak terhitung. Dari setiap portal, keluar ledakan besar seperti biju udama. Puluhan ledakan menghantam mereka bertiga. Madara segera mengaktifkan Rinnegan dan berkata, Yoninsu Kuchiyose Shiju Hainjin. Gerbang besar Rikudo muncul, menahan semua ledakan. Shibai hanya tertawa kecil dan berkata, jadi begitu ya, Madara. Kau pun ternyata menyimpan kekuatan. Ini pertama kalinya aku melihat gerbang Rikudo. Kau memang lawan yang menyebalkan. Setelah semua itu terjadi, Obito segera mengaktifkan Rinnegan miliknya. Ia menandai satu persatu portal cahaya penghancur yang diciptakan Shibai dengan sangat teliti. Begitu tandanya selesai, Obito bisa menghancurkan portal-portal itu dengan mudah. Satu persatu portal meledak hingga semuanya lenyap. Obito memegangi matanya sambil bergumam, jadi begini rupanya cara kerjanya. Sekarang aku mengerti. Shibai terlihat kesal melihat portalnya dihancurkan begitu saja. Madara yang melihat hal itu merasa heran. Ia bertanya, Obito, apa yang baru saja kau lakukan? Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan puluhan portal itu dalam waktu singkat? Obito menjawab sambil menatap Madara. Saat Shibai membangkitkan cahaya penghancur itu, aku merasakan ada cakra Jubi di dalamnya. Aku berpikir, bagaimana jika cakra Jubi yang ada di tubuhku kusinkronkan dengan Rinnegan? Ternyata berhasil. Walaupun jumlah Jubinya berbeda, tetap ada ikatan cakra yang sama. Karena itu aku bisa menghancurkannya. Madara mulai mengangguk, ia cepat memahami maksud Obito. Jadi, maksudmu kau bisa merasakan cakra Jubi di tubuh Shibai dengan jelas? Obito menjawab tegas, ya, tentu saja. Jadi begini penjelasannya. Jika Shibai menggunakan kekuatan yang sulit dihancurkan, asalkan ada unsur cakra Jubi di dalamnya, aku bisa menetralkannya dengan cakra Jubi yang ada di tubuhku. Singkatnya, cakra Jubiku dan Jubinya saling terhubung. Aku rasa inilah alasan Momoshiki sejak awal ingin aku menyerap Jubi. Dia sudah tahu kemungkinan ini. Madara menanggapi dengan tenang, aku tidak menyangka Momoshiki bisa berpikir sejauh itu. Rencananya ternyata sangat matang. Aku benar-benar terkesan. Sementara itu, Shibai berbicara dalam hatinya. Ia merasa kesal. Sial, ini semua gara-gara Momoshiki. Jubi yang ada di tubuh Obito berbeda, karena di dalamnya sudah bercampur dengan sari buah cakra bumi yang pernah aku makan. Kalau Obito benar-benar menyadari kekuatan sebenarnya dari Jubinya, aku akan kerepotan. Apalagi Madara punya Rinnegan Dewa Otsutsuki. Banyak tekniknya yang bahkan aku belum tahu. Ini membuatku benar-benar tidak tenang. Dari isi hati Shibai, jelas terlihat ia sangat cemas. Karena Jubi di tubuh Obito memang sudah bercampur dengan kekuatan buah cakra bumi. Itu membuatnya lebih istimewa. Jika Obito sempat menguasainya sepenuhnya, ia bisa menjadi sangat kuat. Sama seperti Jinchuriki lain, seorang Tuan Jubi tidak langsung bisa memakai seluruh kekuatannya. Ia butuh waktu, seperti Naruto yang dulu belajar tahap demi tahap dari ekor 1 hingga 9. Tidak lama kemudian, Obito merasakan sesuatu aneh. Cakra Jubi di tubuhnya tiba-tiba meluap. Tubuhnya panas, perutnya terasa penuh, dan Rinnegan di matanya menjadi sangat berat. Obito menahan mual sambil berkata, ada kekuatan besar yang mengalir tiba-tiba. Aku tidak tahu kenapa, tapi cakra Jubi ini keluar begitu saja. Bahkan perutku terasa seperti mau pecah.
Madara memperhatikan wajah Obito yang pucat. Ia langsung berkata, "Obito, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat lemah." Obito menggeleng, mencoba menahan rasa tidak nyaman. "Aku sendiri tidak tahu, Madara. Tapi kekuatannya sangat besar, keluar begitu saja dari tubuhku." Madara berpikir keras. Ia mencoba mencari penyebabnya. Lalu ia teringat pada buah cakra yang dimakan Shibai dari bumi. Ia tertawa kecil lalu berkata, "Sekarang aku paham. Otakku memang brilian. Obito, Jubi di tubuhmu sudah mendapatkan kekuatan tambahan dari buah cakra itu. Saat Shibai memakannya, sebagian kekuatannya juga masuk ke Jubi di tubuhnya. Karena Jubimu berasal dari Shibai, maka sisa kekuatan itu ikut terbawa padamu. Kau benar-benar beruntung." Momoshiki pasti sudah tahu hal ini sejak awal. Shibai yang mendengar ucapan Madara langsung marah. Ia merasa terpojok karena rahasianya terbongkar. Ia tidak rela Obito memanfaatkan kekuatan itu. Maka ia segera mengumpulkan cakra Jubi dalam jumlah besar di tangannya, lalu menghantamkannya ke tanah. Cakra itu menyebar seperti magma, merusak tanah di sekitarnya. Obito juga tidak mau kalah. Ia mengeluarkan cakra Jubi dari tubuhnya, mengumpulkannya di satu tangan, lalu melawan serangan Shibai. Dua kekuatan besar itu saling bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat. Kabuto yang berada di dekatnya terkena imbas. Salah satu matanya terluka, perut sampingnya juga robek terkena serpihan cakra. Madara dengan cepat membawa Kabuto dan Obito menjauh. Ia tahu cakra Jubi milik Obito tidak akan sanggup menahan Shibai, karena Shibai memiliki 8 Jubi sekaligus. Ledakan itu menghancurkan banyak bangunan Konoha, membuat desa semakin rusak. Setelah reda, Shibai mengejar mereka. Ia membentuk cakra Jubi menjadi panah merah, lalu melemparkannya berkali-kali ke arah Madara, Obito, dan Kabuto yang sedang terbang. Obito berbalik, membuka Kamui, lalu menyerap semua panah itu ke dalam dimensi pribadinya. Shibai tidak berhenti. Ia melompat dan mencoba menarik kaki Obito untuk membantingnya ke tanah. Namun Obito segera mengaktifkan Kamui, sehingga tubuhnya tak bisa disentuh. Shibai terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa memakai Kamui dalam mode Jinchuriki? Pikirnya. Ia kemudian mencoba menarik tanduk Obito. Tapi lagi-lagi Kamui membuat tubuh Obito sulit disentuh. Obito lalu memakai Shunshin Jutsu untuk bergerak cepat dan menebas perut Shibai dengan pedangnya. Anehnya, tebasan itu menembus begitu saja, sama seperti tubuh Shibai ikut memiliki sifat Kamui. Obito terkejut, ia berkata, "Mustahil, dia juga bisa memakai kekuatan Kamui?" Shibai hanya tertawa. Ia menjawab, "Kau tidak perlu kaget. Aku sudah bilang, aku memiliki kekuatan buah cakra dari planetmu. Jadi jangan heran kalau aku bisa melakukan hal yang sama denganmu." Sementara itu, Kabuto sudah pulih berkat regenerasi. Ia melompat turun dari gendongan Madara dan membentuk segel dari tanah. Ia berteriak, "Jikujutsu Kiyomi Tensei." Segel kutukan muncul dari bawah tanah, melilit tubuh Shibai. Dari segel itu terbentuk penghalang berbentuk mata, menjebak Shibai di dalamnya. Obito melihat dengan kagum dan berkata, "Bukankah itu teknik gabungan murid-murid Orochimaru? Jadi kau bisa menguasainya sendirian, Kabuto?" Shibai kini terperangkap. Madara membuka portal dimensi dari Rinnegan-nya, masuk ke dalam, lalu muncul tepat di depan Shibai. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Madara dan Shibai saling menghantam dengan pukulan keras, pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Obito yang berada di luar penghalang menatap ke dalam dengan wajah serius. Ia berkata pelan, namun suaranya penuh tekad, "Aku akan ikut masuk ke dalamnya. Aku tidak bisa hanya diam menonton dari sini. Madara melawan Shibai sendirian, aku tidak tega membiarkannya begitu saja." Kabuto yang sedang berfokus mempertahankan kekuatan Yomi Tenshin langsung menoleh. Ia menggeleng dengan cepat, lalu menjawab, "Jangan lakukan itu, Obito. Jika kau ikut masuk, aku harus mempertebal lapisan penghalang ini. Itu artinya aku akan menguras cakra dalam jumlah besar, dan bisa saja aku tidak sanggup bertahan lama. Lebih baik kau tetap di sini bersamaku. Percayakan semua pada Madara yang ada di dalam." Obito terdiam sesaat, lalu mengepalkan tangannya. Ia tidak membalas, hanya menatap Kabuto dengan wajah berat, seolah-olah hatinya sedang bergejolak. Sementara itu, di dalam penghalang, pertarungan antara Madara dan Shibai dimulai. Kabuto mengaktifkan kekuatan yang berasal dari Tayuya, Sakon, Ukon, Kidomaru, dan Kimimaro untuk memperkuat lapisan penghalang.
Madara mengangkat tangannya, lalu menggunakan Kuchio Seizofuku. Dari tanah bermunculan ribuan serangga kecil, bentuknya mirip seperti serangga yang biasa digunakan Shino. Serangga-serangga itu langsung menyerbu Shibai dari segala arah. Namun, Shibai hanya berdiri tenang. Dalam sekejap, semua serangga itu terjatuh ke tanah dan mati, seolah-olah ada energi tak terlihat yang menghentikan kehidupan mereka. Madara tidak berhenti. Ia segera mengaktifkan Shuran Kono Jutsu. Dari kepalanya muncul banyak proyektil cakra, lalu ditembakkan ke arah Shibai dengan kecepatan tinggi. Tapi tubuh Shibai terlihat tembus cahaya. Serangan apapun yang mendekat hanya melewati tubuhnya tanpa menyentuh sedikit pun. Shibai tersenyum tipis, lalu mengakses kembali cakra Jubi. Dari tubuhnya, cakra itu berubah menjadi kepalan tangan raksasa, mirip dengan teknik Yasogami milik Kaguya. Tangan itu menangkap Madara dan menahannya dengan kuat. Madara tidak bisa melepaskan diri. Shibai segera melompat, menendang dagu Madara dari bawah, lalu menghantamnya kembali dari atas dengan biju udama. Serangan itu membuat penghalang Yomi Tenshin milik Kabuto retak karena terkena dampak dari dalam. Kabuto berusaha cepat memperbaikinya dengan cakra yang masih tersisa. Di dalam, Shibai tidak berhenti. Ia terus menggunakan pukulan besar dari cakra Jubi, menargetkan bagian wajah Madara dan khususnya mata Rinnegan milik Madara. Shibai ingin menghancurkannya. Meski tubuhnya dihantam berkali-kali, Madara justru tertawa. Suaranya keras, penuh gairah. Ia berkata, "Hahaha. Ini benar-benar menguji mentalku, Shibai. Kau membuat adrenalinku meningkat lagi setelah sekian lama. Kau memang lawan yang tangguh, setara dengan para dewa Otsutsuki." Shibai mendengar tawa itu dan ikut tertawa. Sifat keduanya yang sama-sama keras kepala membuat pertarungan terasa semakin sengit. Tak lama kemudian, Shibai memunculkan 2 ekor Jubi dari tubuhnya untuk mengunci kedua tangan Madara. Dari perutnya, ratusan tangan Jubi keluar dan menyerang Madara bertubi-tubi. Madara berusaha menahan sebagian serangan dengan Fujutsu Kiin. Ia lalu masuk ke dalam dimensi tak terlihat, mencoba menjebak Shibai dengan tipuan. Madara mengaktifkan Asurapat, atau yang lebih dikenal sebagai Shurado Norikudo. Dengan kemampuan itu, Madara merusak tangan-tangan Jubi yang muncul dari tubuh Shibai. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar serangan, Madara menatap Shibai dan berkata dengan nada menantang, "Shibai, jangan gunakan kekuatan seperti ini terus. Aku ingin kita bertarung dengan serangan langsung, agar adu kekuatan kita terasa nyata. Kau berani melakukannya?" Shibai tertawa, lalu menjawab, "Sudah kuduga, kau pasti akan kesal dengan teknikku. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Ayo keluarkan seranganmu sekarang." Mereka berdua melompat. Madara mengayunkan tendangan dengan kaki kanannya, begitu juga Shibai. Dua kaki itu bertabrakan dengan kekuatan penuh. Benturan tersebut begitu besar hingga penghalang Yomi Tenshin pecah dan hancur. Karena kekuatan Shibai lebih besar, Madara terpental. Kakinya kalah dalam adu kekuatan, dan tubuhnya melayang hingga menabrak bangunan tua yang sudah hancur. Tubuhnya terperosok ke reruntuhan. Madara bangkit sambil mengusap kakinya. Ia tertawa keras, bahkan suaranya bergema. "Hahaha. Tendangan itu luar biasa. Aku semakin bersemangat sekarang, Shibai. Pertarungan ini membuatku hidup kembali." Shibai tersenyum sambil berkata, "Aku terkesan. Kau masih bisa berdiri setelah menerima tendanganku. Itu berarti kau memang lawan yang pantas." Ia lalu bergerak cepat, mencoba kembali menghancurkan Rinnegan Madara. Namun Kabuto ikut turun tangan. Ia menggunakan Somoko, memanggil kekuatan Sakon dan Ukon keluar dari tubuhnya. Dengan gaya bela diri Soma Ano, penglihatan Sakon dan Ukon terhubung dengannya, sehingga Kabuto memiliki 6 penglihatan sekaligus. Shibai menahan pukulan Sakon yang dikendalikan Kabuto. Tetapi Ukon berhasil menggigit Shibai dari belakang. Kabuto lalu mengaktifkan Tarenkaku, menyerang titik aliran dojutsu di dekat punggung Shibai. Setelah itu, ia menyalakan Tarenken, yang membuat insting alami Shibai melemah. Dengan ini, pengekstrakan Jubi bisa lebih mudah dilakukan oleh Obito nanti, kata Kabuto sambil menarik napas berat. Ia lalu melompat tinggi, mengaktifkan Taren Senpu. Dari kedua telapak kakinya keluar cakra yang membuat tubuhnya berputar di udara. Serangan itu menghantam wajah Shibai dengan keras, membuatnya terjatuh. Namun ternyata Shibai hanya pura-pura terjatuh. Ia ingin melihat seberapa jauh kemampuan Kabuto. Setelah itu, Shibai mengaktifkan dojutsunya. Di udara muncul sebuah mangkuk raksasa, mirip dengan kekuatan Jigen di masa lalu. Mangkuk itu menyedot Madara, Kabuto, dan Obito sekaligus. Mereka terkunci di dalamnya. Shibai duduk dengan santai sambil berkata dingin, "Dasar lemah." Setelah itu, ia memutuskan untuk menghubungi Momoshiki secara langsung menggunakan kekuatan Shinjutsunya. Kali ini berbeda dari sebelumnya,
Karena ia menghubungkan komunikasi itu bersama Urashiki, Ishiki, Dewa Otsutsuki, dan Kaguya yang ada di dalam tubuh Himawari. Mereka semua berkumpul dalam alam bawah sadar Otsutsuki. Momoshiki tampak terkejut karena tiba-tiba terseret masuk. Ia langsung menatap Shibai dengan marah. Sialan, kau berani-beraninya memasukkanku ke alam bawah sadarmu. Hanya karena kau sudah menelan banyak buah cakra, bukan berarti kau bisa semena-mena. Shibai menundukkan kepala, lalu berkata dengan nada rendah, maafkan aku, Momoshiki. Aku mengakui kesalahanku karena tidak memberikan buah cakra dari bumi padamu. Aku siap melakukan apapun sesuai keinginanmu, asalkan kau tidak memanggil leluhurmu ke sini. Momoshiki terkejut, lalu tertawa sinis. Apa aku tidak salah dengar? Kau meminta maaf padaku? Kastamu sekarang lebih tinggi dariku, tapi kau justru merendahkan diri. Menjijikan. Aku sudah dikhianati olehmu, dan sekarang aku hanya punya satu pilihan, melenyapkanmu. Urashiki panik mendengar ucapan itu. Sementara Dewa Otsutsuki tampak marah pada Shibai. Aku kecewa padamu, Shibai. Kau bertindak di luar rencana. Kau meminta maaf seakan-akan kau takut pada leluhur Momoshiki. Shibai membalas cepat, apa salahnya jika kita mencoba mengajak Momoshiki kembali ke pihak kita? Ishiki langsung membantah. Itu sudah terlambat. Momoshiki tidak akan kembali. Buah cakra dari bumi sudah kita makan. Takdir sudah jelas, kita pasti akan bertarung dengan Momoshiki dan leluhurnya. Urashiki menoleh ke arah Kaguya yang berdiri menyendiri. Kaguya, kenapa kau menjauh dari kami? Apa kau malu karena dulu mengkhianati Ishiki? Katakan, apakah kau akan bergabung denganku? Kaguya melangkah mendekat, lalu menjawab tenang, aku sudah tidak tertarik pada klan kita. Aku hanya ingin menjaga rumahku, yaitu bumi. Semua manusia di sana adalah keturunanku. Dewa Otsutsuki membantah keras, apakah kau lupa aturan klan? Siapapun yang menikah dengan manusia adalah pengkhianat. Kaguya membalas dengan nada marah, aku sadar. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan bergabung dengan Momoshiki, dan aku akan melindungi Boruto sebagai bintang penyelamat satu-satunya.